Hai YouTube. Kayak dalam kesempatan ini aku mau mengakui kayak gue tuh nggak cocok banget jadi YouTuber. Soalnya tuh para YouTuber tuh punya basic skill yang menurut gue tuh nggak punya. Yang pertama, alasan kenapa gue tuh not a good YouTuber atau not suited for YouTuber adalah satu, gue itu I suck at documenting my life in general, kayak nggak bisa banget. Misalnya kalau aku nontonin vlog-vloggernya pada para YouTuber atau study tuber yang lain tuh mereka kayak have a conclude, kayak bukan conclude, kayak kayak concluding and kayak bener-bener consistent, dan mereka tuh tahu cara untuk mendokumentasikan hidup mereka dengan konsisten gitu. Terus sementara gue tuh have a very dismal sense of time. Kayak baru kemarin ada yang ngobrol sama gue kayak iya bulan lalu gitu kan, terus oh iya bulan lalu gue juga ini, terus habis itu dia bilang kayak iya Agustus kemarin, terus gue kayak bulan lalu bukannya Juli, and you're like of course not. Oke, tapi untuk live updates, gue sudah selesai menulis tesis gue, which is kind of funny. I was supposed to make a series of how I complete my thesis journey, dan itu kemarin baru part 1, sekarang udah part final karena gue udah selesai nulis tesis gue dan udah di ACC sama 2 dosbing gue, dan gue mau sidang like 4 days from now, tanggal 16 September 2021. Topiknya masih sama seperti yang gue bilang, judul tesisnya itu kajian retrospektif kebijakan internet shutdown, studi kasus internet shutdown di Papua dan Papua Barat pada tahun 2019. Penyidangnya orang-orang yang gue kenal juga, tapi kayak wait for the surprise. Jadi dalam video kali ini gue mau mendokumentasikan kayak apa aja yang gue prepare sih selama like 4 days before my sidang ini. Dan gue tuh adalah tipe orang yang paranoid banget guys. Kayak begitu dikasih tahu tanggal sidang gue, I think 2 days ago, gue baru dikasih tahu sama orang prodi kalau ya Irnasya sidangnya tanggal 16 jam 10 pagi. Terus gue kayak oh, alright, dan terus besokannya gue liburan ke Bandung sama keluarga. Terus abis itu like ya udah bye. Dan sekarang gue kayak setiap kali diem tuh gue pasti kepikiran tesis gue, and I was ya udah deh kalau gitu let's prepare. Seperti layaknya presentasi lainnya, sidang itu membutuhkan preparasi guys, dan ini udah gue lakuin dari zaman gue S1. I was hoping to improve my S1 experience karena itu bener-bener kayak waktu gue mau sidang skripsi tuh gue minum Red Bull, gue minum kerating deng, gue minum Red Bull plus kerating deng, bahkan ada juga momen dimana gue minum teh manis plus abis itu gue giniin pakai Red Bull, kayak that happen. Terus gue pernah juga ngabisin 1 kerat Hemaviton, dan karena keratnya gue buang di departemen, itu pernah ditanya pas sidang kayak itu siapa yang ngabisin kerat Hemaviton di departemen, and that was me guys, that was me. Do not attempt that, itu nggak sehat, dan I actually regret doing that. So first things first, yang gue lakukan kalau misalnya gue mau sidang tesis itu atau sidang skripsi adalah membuat planning slide-nya kayak apa. Nah, jadi untuk planningnya gue buatnya dengan cara kayak gini nih. Mapping dulu gue mau ngapain. Jadi di sini ada slide composition namanya. Nah, pertama kayak gue mau bikin pendahuluan tuh isinya adalah latar belakang singkat, permasalahan, pertanyaan penelitian. Terus abis itu tinjauan pustaka, gue tuh mau ngomongin apa aja. Terus abis itu isinya apa, nge-breakdownnya kayak gimana. Terus abis itu misalnya kayak di sini tinjauan pustaka itu tujuannya adalah menyamakan persepsi terhadap konsep-konsep yang digunakan. Terus abis itu poinnya ada internet shutdown sebagai instrumen kebijakan pembatas HAM, terus keamanan nasional, masyarakat negara dan cyber power, teori kebijakan publik. Nah terus abis itu breakdownnya gimana kayak yang udah gue kasih lihat ini. Terus kemudian ada proposisi teoritis. Nah ini ada 2 bagian, proposisinya ada yang pre-existing belief sama proposisi teori. Terus abis itu metode penelitian apa, pendekatannya apa, teknik pengumpulannya apa, teknik analisis datanya apa. Terus kayak slide-nya berikutnya tuh harus ngomongin soal gambaran umum konteks. Terus ini nomor 6 dan 7 adalah temuan data. Terus karena temuan data gue banyak banget, abis itu gue bagi lagi jadi 6.
kayak 6, 7, 8, 9 itu semuanya poinnya adalah temuan data. Terus 10 baru 10, 11, 12 baru gue ngomongin pemikiran sama kesimpulan. Setelah gue nge-prep slide composition, jelas gue bikin slide-nya dulu. Terus abis gue bikin slides-nya, gue bikin script untuk presentasinya itu sendiri. Nah ini sebenarnya something that I was hoping to improve di S2 gue. Waktu S1 tuh gue gila banget nulisnya, bener-bener yang kayak se-explicit mungkin, bahkan sampai kayak assalamualaikum aja tuh gue tulis. Nah tapi gue dari 2 hari yang lalu, dari semenjak gue tahu, gue tuh udah coba ngerasa-rasain kayak oh ini talking points-nya ini, oh ini talking points-nya ini. But it turns out gue memang lebih nyaman kalau misalnya gue udah ngeplan apapun yang gue omongin sebelumnya. Jadi kayak apa namanya, gue bikinnya bener-bener sespesifik itu guys tuh. Kayak hello. Jadi gue bikinnya kayak gitu, tapi pas gue sidang gue nggak sepenuhnya baca sih. Kayak misalnya gue lagi baca terus ada Q yang gue ingat kayak oh ya, PPRA tuh terjadi tahun 1965, tapi sebelum itu juga udah ada konflik dengan militer negara Indonesia. Nah itu tuh kayak datang dengan sendirinya, tapi at least gue ada gambaran gue mau ngomong apa. Nah untuk hari ini persiapan yang gue buat adalah tadi slide composition, bikin slide, sama ini gue bikin script sidang tesis gue. Baru sampai slide 9. FYI slide presentasi gue ada 30-ish. This is something that you supposed to kayak menghindari, please, kayak dihindari tuh yang namanya slide banyak-banyak. Tapi slide gue isinya banyak temuan data dan tabling. Jadi gue berpikir kayak ya oke lah, masih bisa deh kalau misalnya gue bacanya cuma skip gitu. Tapi in the end gue juga belum test run apakah ini akan 20 menit or not. Nah jadi besok rencana gue adalah kalau ini selesai malam ini, because I'm too anxious to sleep anyway, jadi gue akan menyelesaikan ini dan mungkin besok gue akan mulai tes run tuh. Berapa menit gue ngomong murni, berapa menit gue ngomong kalau misalnya dikurang-kurangin, kayak bagian apa dari skrip ini yang harus gue kurang-kurangin untuk mencapai waktu presentasi. Gue dapat bocoran dari temen gue kalau waktu presentasinya tuh 20 menit, tapi I think itu beda-beda per ini ya, per penguji atau ketua sidangnya siapa. Jadi mungkin aja gue 20 menit, mungkin aja kurang, makanya test run tuh jadi penting banget guys. Dan kalau misalnya lo udah tahu estimated time presentasi lo berapa, lo bisa kayak menghitung tuh, kayak misalnya dia bilang oh ya Irnasya waktu sidang 20 menit, waktu presentasi 20 menit, oke, berarti karena runtime gue pas 20 menit jadi nggak ada script yang harus gue pindahin. Terus abis itu kalau misalnya oh iya Irnasya presentation time 15 menit, ya itu berarti oh ini berarti poin di slide 1 ya ngomongnya assalamualaikum aja, yang kayak gitu-gitu tuh itu juga penting banget guys. Ada mitos pendekatan keamanan dan hantu separatisme, dan kedua adalah ketertutupan informasi di tanah Papua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan kepada Prof. Jun dan Pak Hatna selaku Dewan Penguji, juga kepada Pak Riza dan Mas Hakim selaku pembimbing saya. Pada kesempatan ini, saya Irnasya Safira akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Kajian Retrospektif Kebijakan Internet Shutdown, Studi Kasus Internet Shutdown di Papua dan Papua Barat pada Agustus 2019. Satunya adalah teori sistem yang berpendapat bahwa pembuatan kebijakan publik tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan, sehingga terdapat suatu gap teoritis di mana masyarakat sebagai salah satu elemen sistem tersebut tidak dilibatkan dalam proses pengambilan kebijakan, sehingga menjadi mengecam suatu kebijakan itu sendiri. Sebagai ilustrasi, salah satu narasumber penelitian mengatakan bahwa
lebih besar kemungkinan untuk tersambar petir daripada wartawan asing mendapatkan izin untuk meliput. Maka kalau dipetakan dalam suatu analisis metanarasi, jadinya akan seperti ini. Jadi saya bisa melihat ini adalah penyebab utama kenapa sih sebenarnya ada polemik antara pemerintah sebagai pencetus narasi utama dan masyarakat sebagai pencetus kontra narasi. Jadi polemik kebijakan internet shutdown itu terjadi karena perbedaan fundamental dalam belief system yang dipercaya oleh pemerintah dan masyarakat sipil. Jadi kesimpulan dari penelitian ini adalah kontestasi narasi utama yang dibawa pemerintah, keamanan nasional, dan kontra narasi yang dibawa oleh masyarakat sipil, pelanggaran HAM, membentuk polemik kebijakan karena perbedaan yang fundamental dari belief system yang dianut oleh pemerintah dan masyarakat sipil. Dan kemudian daftar pustaka lengkap dapat dilihat di halaman 197 sampai 208 tesis penelitian. Terima kasih. 22 menit 39 detik. Oke guys, I have done my damn test. Gue udah usaha, ikhtiar, berdoa. Enggak, gue udah usaha dan ikhtiar. Sekarang udah tinggal saatnya gue berdoa. Jadi rencana gue abis ini adalah gue mau main game Mystery Case Files. Gue mau namatin game yang installan ke-8 sampai besok. Terus besok gue cuma pengen santai-santai doang, paling main game lagi, ngopi, kayak do anything that makes me happy. Karena selama 3 hari ini dari Minggu, Senin, Selasa, gue sudah melakukan semua hal yang gue bisa. Jadi kayak ya udah. Wish me luck guys. Okay, it is now 7 a.m. in the morning, approximately 3 hours before sidang gue. Have I slept? Of course I have, tapi kayak tidur ayam-ayam karena gue sakit perut terus coy. Nggak apa, it was better than my waktu sedang S1 tuh gue literally gak bisa makan, gak bisa ngapa-ngapain dah, cuma bisa minum energy drinks doang. I do not intend to make the same mistake this time. Oh god, everything is ready. Tinggal go aja. Tapi kalau misalnya gue berpikir kayak yaudah gue kan sidang, then I will go to sleep pakai yang enak gitu. Lo nggak lihat nih kantong mata gue kayak dia nggak tidur 7 tahun. Ya udah, bismillah guys. Keamanan itu merujuk pada kebiasaan pemerintah pusat yang kerap kali menggunakan pendekatan keamanan sebagai justifikasi segala kebijakan yang dilakukan di tanah Papua yang dibayangi oleh gerakan separatisme. Padahal gerakan-gerakan separatis tidak selalu dilakukan dengan pendekatan kekerasan, dan dewasa ini sentimen separatis malah dibawa ke meja diplomasi, sehingga pendekatan keamanan seharusnya tidak lagi menjadi pendekatan utama untuk menyelesaikan konflik di Papua. Nah, kemudian dampak berikutnya ini adalah ketertutupan informasi di tanah Papua. Sebagai ilustrasi, jadi salah satu narasumber penelitian saya itu mengatakan bahwa lebih besar kemungkinan untuk disambar petir daripada wartawan asing untuk mendapatkan izin meliput di Papua. So, itu adalah footage sidang gue. My thesis defense lasted for 2 hours. Rigorous banget, kayak tadi temenku ada yang nanya, Maines, dia yang ditanyain apa aja, kayak to be honest yang ditanyain semuanya, like everything ditanyain, mulai dari metode, latar belakang, terus temuan data, hal-hal konteks di luar tapi masih bersinggungan dengan tahapan penelitian. But all in all it was, ya udahlah, aku alhamdulillahnya nggak ada yang aku nggak bisa jawab, semuanya aku bisa jawab, and I graduated. Tadi sih udah dibocorin nilainya A,
alhamdulillah. So yeah, my family got me this kayak MSC flowers, and also I have a lot of food outside. Kayak literally tadi ini tangan gue masih bau garlic Italian grill master buat in steak. Yeah, it's just a full blessing, a day full of blessing. Maaf nih gue ngomongnya nggak coherent banget ya. I was just so happy, kayak I haven't slept right for this day, and the notion that udah tinggal revisi aja tuh gives me so much relief. Hal yang bisa gue review dari tesis gue, sidang gue, I was so nervous, tapi menurutku karena aku sudah bersiap dari I think 5 days. Aku prep 5 days, kayak 2 hari itu untuk mempersiapkan mental kalau yes aku udah mau sidang. Terus 3 hari aku habiskan untuk outlining my presentations. Terus abis itu kayak understanding my own research better. Terus abis itu scripting, itu yang paling banyak makan waktu, scripting dan scripting dan ngapalin skripnya. Dan kemudian memastikan skripnya itu tuh bisa secara garis besar tuh memberitahu temuan penelitian aku. Kayak I keep emphasizing sorry, what the hell is going on? I keep emphasizing on the fact that temuan gue itu ada 300 halaman. So it was a challenge buat gue untuk ngerangkum itu semua dalam waktu 15-20 menit. Banyak banget hal yang gak gue omongin, banyak banget juga hal yang gue omongin. Terus penguji gue adalah Prof Jun dan Pak Hatna. Keduanya ini wah seru deh. Kayak menurut aku dari sidang S1, sidang skripsi sama sidang tesis, menurut aku sidang tesis aku seru banget. I'm still riding on the high of it. Di sidang tesis aku tuh aku berasa benar-benar diuji gitu loh, kayak apa yang aku tahu soal penelitian ini, apa yang aku tahu soal hal-hal yang berkenaan dengan penelitian ini tapi not really dalam penelitian ini. Terus kontekstual yang kayak gitu-gitu, terus pemahaman teori, konsep-konsep yang ditawarin juga lebih banyak. It was more challenging and it was more gila deh, lebih macu adrenalin karena sampai sekarang gue juga masih kayak kepikiran gitu. Oke, revisi banyak banget, lebih ke arah kayak kalau ditambah ini lebih lengkap, kalau ditambah ini lebih bagus. Terus ada hal-hal teknikal yang kayak karena penelitian gue berubah haluan, terus gue nggak update kontennya, jadi gue cuma ngilangin keyword-keyword yang menurut gue berhubungan dengan sudut pandang gue yang lama. Nah tapi itu nggak gue update lagi gitu loh. Nah itu jadi bahan yang diomongin juga sama penguji. Terus abis itu ya seru deh, menurut gue super seru. Kayak again, my soulful thanks untuk Pak Riza dan Mas Hakim, like the best dosen I could ever ask for as my teacher, as my lecturer, as my supervisor. Kayak wah ya seru banget. Love Pak Riza, love Mas Hakim, and of course Pak Hatna dan Prof Jun sebagai dosen-dosen yang rela mendengarkan kita bersemua ngoceh selama 2 jam. In my opinion, it was really fun 2 jam gitu loh. Bukan 2 jam yang kayak ya Allah cepetan kelar gitu, tapi kayak ini seru banget. Ternyata ada ini ya, ternyata ada ini ya, ternyata ada ini ya. And it was really fun. For what I am thinking about after this, obviously in the future gue pengen lanjut S3. I recently got the conviction that harus S3 krim, jadi I'm looking forward to return to criminology. It's been so long. I really wanted to have my criminology books back. Ya udah sih, sekarang gue juga masih browsing banyak-banyak yang lainnya. But for now, I just want to relish on the relief and the happiness and the gratitude I have for the people around me that has supported me through my thesis journey. Termasuk salah satunya adalah pastinya keluarga gue, sahabat-sahabat gue, terus teman-teman gue yang kenal gue di Instagram ataupun di social media lainnya, dan termasuk para YouTuber, para subscriber dan viewer yang lagi nonton aku sekarang. You've been a part of my journey, of my thesis journey. And gimana ya, sebenarnya banyak banget hal yang aku tuh udah bener-bener mikir kayak oke, ini akan jadi masuk YouTube nih, ini akan jadi series gue nih, kayak terus habis itu I just lost my I just lost my
niat somewhere along the way. Terus abis itu ya udah deh, sekarang malah nge-update-nya kayak gini. The last video progress on thesis, I already had a thumbnail design and it was sekarang kayak first part and then jump to the last part, langsung 3 hari menuju sidang aku, 4 hari menuju sidang. And ya udah deh, I guess I will see you at my video wisuda kali ya. So, or if I have any other topic I want to make a YouTube video about, I will see you then. But for the vlog, I think we will see each other on my graduation day. Thank you so much for watching me, following me, and subscribing to me here on YouTube. And if you want to talk to me a bit more personally, kalau pengen ngobrol sama aku lebih personal, please contact me at irnasyaCH di Instagram. I'm preferably ada di jam 11 siang sampai jam 2 pagi. Please don't reach me when it's morning, most likely aku nggak ada. Tapi kalau siang-siang, I think 2 p.m. until 2 a.m. is a really good time to contact me. Thank you very much for my for my subscribers in here in YouTube. I will see you guys then on my graduation video. Bye.